olahraga yang memang digandrungi karena saya jarang melakukan olahraga ini. Cuman kemarin olahraga ini saya dikritik sama coach saya bahwa olahraga yang saya lakukan kan cardio, nge-gym, konsentrik. Saya diminta yoga sama pilates. Image-nya kan yoga pilates tuh sangat cewek sekali ya. Image-nya. Ternyata cowok-cowok juga wajib karena latihan kita konsentrik. Ya. Nah, dokter kan suka stretching yang mana sangat berkaitan dengan yoga dan pilates. Betul banget. Saya tuh disuruh headstand, nggak bisa saya. Ya, tapi kalau orang-orang yang yoga dan pilates itu bisa. Sebenarnya ada hubungan nggak antara yoga dan pilates dengan kemampuan otot? Karena banyak orang-orang menganggap, wah berarti kalau yoga dan pilates itu hanya untuk stretching doang, untuk fleksibilitas. Ada sebenarnya manfaat utama dari yoga dan pilates buat tubuh dari pandangan seorang dokter KFR itu apa, Dok? Itu jujur sangat berhubungan. Dan gitu. Kenapa? Aku pun, Dok, kalau lagi praktek, ya. Kan banyak juga tuh pasien yang sedentary, ya nggak olahraga, mungkin olahraga masih ya jalan atau jogging ringan. Dan terus ada banyak banget tiap hari itu mesti punya keluhan ketemu pasien yang upper back pain. Oh gitu. Selalu dapat tiap hari. Ketindihan kuntilanak? Bukan, jangan. Jadi terutama gara-gara kantoran lah mungkin ngedit kan gini terus upper back pain banyak banget. Terus habis itu low back pain baru keluhan lain. Ya. Nah, itu low back pain baru keluhan lain. Ya. Nah, jadi fungsinya yoga pilates dan stretching kita tuh untuk pertama membetulkan postur kita. Mah itu ya? Iya, terutama benerin postur. Ya, kalau kita udah kebiasa gini terus, ya, dari postur tubuh kita tuh udah nggak sesuai. Kalau postur tubuh kita nggak sesuai, ya, otot dalam tubuh tuh akan tidak seimbang. Ya, jadi misalnya simpelnya posisi, dari postur berdiri, postur duduk, postur jalan, tidur pun ada postur yang betul. Misalnya postur duduk, yang betul kan tegak gini. Ya, yang betul tegak. Nah, tapi kenapa? Soalnya kalau posturnya kita tegak, kita tuh berusaha mempertahankan namanya line atau center of gravity. Itu ininya garis tubuh. Ya, kalau kita garis tubuhnya seimbang, penggunaan otot itu akan efisien. Nah, otot akan bekerja lebih ekstra kalau posturnya berubah. Nah, misalnya kayak gitu. Ya, kayak gini. Ini jadi miring gini. Nah, kan mesti ada kerasa rodok, ada yang rodok narik atau nahan apa enggak? Saya berasa. Tapi kalau orang sopir angkot enggak. Ini. Udah kebiasa. Nah, terus posisi juga gini. Ini Daniel nih. Kalau ngedit dia gini. Tuh tapi banyak banget postur kayak gini. Banyak banget ya. Nah, itu biasanya otot-otot belakang dia akan jadi lebih ekstra, kerja ekstra. Nah, itu makanya postur tuh harus disesuaikan. Nah, tapi kan nggak mungkin toh, Dok. Kita kayak kerja 8 jam gini terus. Kesel. Kesel, nggak mungkin. Ya, makanya aku juga sering ingetin harus diselingin dengan stretching. Nah, yoga pilates sebetulnya, Dok, yoga itu banyak macam dan pilates. Aku nggak paham, jujur aja. Nah, jadi kalau dibilang tuh sebetulnya olahraga apapun butuh yoga dan pilates dan stretching ini. Itu bener ucapan coachku tuh. Bener. Iya. Bener. Makanya ada bodybuilder yang tiba-tiba yoga dan pilates tuh sampai geter-geter, Bang. Bisa. Bener. Lebih kuat ceweknya, lebih kuat instruktur ceweknya. Yang bodybuilder kuatnya gede bisa geter. Kok bisa gitu ya? Soalnya kebanyakan kalau bodybuilder latihannya konsentrik. Ya, sama. Saya juga calisthenics dan buat nge-gym pun konsentrik. Nah, padahal, Dok, untuk kita meningkatkan performa olahraga, untuk menurunkan resiko injury, latihan eksentrik dan isometrik itu penting banget. Isometric training. Isometrik dan eksentrik itu penting banget. Isometrik contohnya itu Copenhagen plank. Ya, plank gitu. Bingung kan Copenhagen plank gimana? Plank tapi samping. Plank tapi samping. Bener, ya. Headstand itu maksudnya? Headstand itu kayak yang yoga tuh. Jadi itu sebetulnya juga isometrik. Tapi sebetulnya sih nggak harus, kalau kita nggak sampai yang mendalami yoga pilates banget sih nggak wajib sebetulnya. Ya, tapi belajar pun nggak ada salahnya. Dan kalau misalkan dari pandangan dokter tuh betul kalori yang dibakar yoga tuh juga gede ya? Gede. Ada apa lagi yang namanya apa tuh? Hot lava yoga. Ya itu kan dia biasanya dengan suasana yang lebih panas kan supaya keringatnya lebih banyak. Tapi sebetulnya nggak seperti itu pun juga kalorinya gede. Aku kan juga dulu pernah waktu masih rutin taekwondo, Dok. Itu aku juga barengin yoga. Soalnya untuk bantu flexibility, bantu juga muscle endurance, ya, bantu juga untuk performa kuda-kuda, stance itu juga penting. Jadi kalau aku lari dan nge-gym, apakah
aku disarankan juga untuk menambah kayak yoga dan pilates. Saranku ya. Saranku ya. Berarti stigma ya itu ya, stigma di publik ya, bahwa Stigma yang apa tuh? bahwa banyak orang wah yoga pilates itu cewek sekali, padahal cowok sebenarnya wajib juga ya. Wajib. Wajib. Itu penting. Saya juga termasuk kemakan itu. Berarti buat pelari pun penting. Penting. Nah, Buat sekarang semua penting. Nah, sekarang kaitannya tentang serat terhadap olahraga aktivitas itu semua, itu berkaitannya di mana serat? Oke. Kayak contoh, kalau saya nggak makan sayur atau serat atau buah, sama teman saya ada yang makan sayur seimbang, ya. dengan kegiatan olahraga yang saya lakukan, sebenarnya manfaat paling sakral sebagai seorang KFR gimana? Apakah sudah pernah mengamati jurnal itu? Intinya itu jujur memang serat sama otot yang tadi saya sebut itu Dok. Itu aku juga baca-baca jurnal, itu masih cukup baru penelitiannya. Jadi aku mau baca-baca jurnalnya itu rata-rata 2002, paling ada sih satu kayaknya 2010. Tapi itu satu tok. Terus aku lain-lain nemukan hubungan otot dan serat itu 2022, 2023, 2024. Itu rata-rata masih baru Dok. Penelitian dari Jepang, nanti bisa dilihat tuh. Ada, terus Korea ada, terus dari mana lagi aku agak lupa. Nah, pada intinya serat itu perannya ke olahraga itu ke ototnya. Nah, untuk recovery-nya dan untuk performanya. Apa hubungannya? Intinya tadi itu Dok, bahwa kalau kita seratnya cukup, itu pengaruh ke indeks glikemik, ke gula kita. Glikogen ya? Lebih ke glukosanya dan insulinnya. Oh, berarti jadi low ya, sehingga gula darah yang beredar tetap low dan disimpan dalam otot ya? Benar banget. Jadi ininya gulanya itu supaya tetap optimal di dalam otot. Jadi kan recovery-nya itu juga si ototnya optimal, ya. Terus kalau gulanya juga terkontrol, nggak terlalu tinggi, supaya mediator inflamasinya juga nggak banyak. Kalau mediator inflamasi banyak kan recovery ototnya juga semakin lambat. Oke. Nah, ada impact nggak buruk atau dokter Adrian pernah dapat pasien orang yang makanannya berantakan, konsumsi seratnya rendah dan dia kebanyakan karbo kayak yang diomongkan Mas Adirai. Ada yang bahkan nggak makan protein sama sekali, datang ke dokter recovery-nya terhambat. Lumayan banyak. Recovery terhambat. Lumayan banyak, betul. Jadi mungkin nggak kelihatan banget recovery terhambat, tetapi satu cederanya berulang. Oh, repetitif, injury prone. Jadi bisa aja, misalnya nih pernah cedera hamstring pernah, aku yang pernah dapat itu cedera, area tendon pergelangan tangan. Ya, tendon pergelangan tangan kebetulan kayaknya pasiennya itu main pedal sama tenis. Wah, ya. Dua. Waduh, HIIT, dua-duanya. Dua-duanya. Lah, kebetulan juga tak tanya pola makannya. Pola makannya ya dia kurang ngejaga. Nah, dari situ ternyata sering cedera, tapi ada faktor lain juga ya. Dia jarang warming up, jarang cooling down. Gitu. Oh, warming up juga penting ya? Penting banget. Aku baru tahu pentingnya warming up tuh setelah aku daftar ke pelatihan lari. Jadi pelatih lariku selalu negur kalau warming up. Nah, ini aku mau tanya sekalian ngomong di sini. Aku tuh sering ditegur, dulu tuh lari cuma 3 menit warming up ya. 3 menit, oke. Terus akhirnya beliau negur bahwa warming up kurang, karena kalau kayak gitu caranya heart rate-mu terlalu naik nanti cardiac drift-nya. Kamu harus menjaga cardiac drift di 120. Jadi biar tenagamu siap. Sebenarnya secara sains atau dokter, kan dokter udah di bidang KFR sering nangani cedera. Betul. Sebenarnya warming up yang benar itu seperti apa? Seharusnya durasinya, tadi yang dibilang 3 menit kurang, itu betul. Oh, kalau 3 menit itu sebenarnya kurang. Jangkrik aku biar ya makanya cedera. Parah kan sini tuh. Aduktor aku sobek. Iya, nah itu sebenarnya idealnya berapa menit? Seharusnya, jadi ada di textbook di rehab kita belajar di